Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Jim Burns dengan tema mantap berperan sebagai orang tua yang dibawakan oleh penginjil Maria. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami akan bersama-sama belajar kebenaran-Mu. Mantap berperan sebagai orang tua, kami rindu ini juga akan menyembuhkan, memulihkan, menolong kami di dalam proses kami menjadi orang tua, sehingga anak-anak kami boleh diberkati melalui kami yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan kami mungkin ada masalah-masalah yang sulit, berat, secara keuangan, mental, relasi, atau di pelayanan, atau di bidang apapun. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami bisa tenang mengikuti materi ini, supaya Tuhan mencerahkan, menerangi pikiran kami, dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang kami pahami. Berkati kami dengan berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang terus berkarya di dalam hidup kami. Dan kami mohon pengurapan-Mu untuk penginjil Maria, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, waktu saya berikan pada. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu kesempatan yang begitu indah ketika kita boleh sama-sama belajar sama-sama ya tentang bagaimana kita belajar menjadi orang tua. Memang orang tua menjadi proses yang seumur hidup yang boleh kita jalani. Walaupun anak-anak kita sudah menikah gitu ya, tapi tetap biarlah kita juga tetap tetap peran sebagai orang tua itu tetap ada. Ya, saya izin share dulu. Ya, sebentar ya. Oke. Ya. Hmm. Ya, saya permisi dulu ini. Ya, saya akan share dulu ini kelihatannya. eh, ya, maaf ini buku yang kita akan sama-sama nanti bahas ya, Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar sama-sama. Mantap berperan sebagai orang tua, menciptakan keluarga yang penuh perhatian, kehangatan, dan dukungan. Ya, ini adalah penulis bukunya ya, Jim Burns. Dia mendirikan pelayanan homework pada tahun 85. Tujuannya memberikan harapan dan bantuan bagi keluarga yang bergumul. Dia juga pembawa acara untuk siaran radio Homeworld with Jim Burns. Diperdengarkan setiap hari dengan lebih dari 800 komunitas. Pembicara seminar dan konferensi setiap tahun. Dan penulis buku pemenang penghargaan. Kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam buku ini di awal dikatakan pengalaman hidup yang paling mengecilkan hati dan yang paling menggembirakan itu adalah menjadi orang tua. Ya, orang tua ini suatu pengalaman yang boleh dikatakan yang mengecilkan hati, tapi juga sisi lain paling menggembirakan. Nah, memang tidak ada anak yang sempurna, tapi walaupun dia tidak sempurna, mereka bisa dibesarkan untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.
Nah, dalam hal ini, yang benar adalah orang tua yang memegang kendali, di mana orang tua itu dapat menciptakan sebuah rumah yang dipenuhi anugerah, di mana orang tua itu boleh membesarkan anak-anak yang mengasihi Allah, sesama dan diri mereka sendiri. Untuk itu ya, kalau dikatakan tadi pengalaman hidup yang paling mengecilkan hati, yang paling menggembirakan, dan perlu menciptakan sebuah rumah yang dipenuhi anugerah, supaya anak-anak boleh dibesarkan mencintai Allah di sesama dan diri mereka sendiri, maka tentunya dibutuhkan orang tua yang mengasihi Allah, taat pada firman Tuhan dan mencintai diri dengan cara yang tepat. Walaupun pengalamannya dikatakan paling paling apa ya, tadi dikatakan paling mengecilkan hati dan paling menggembirakan, namun itu adalah panggilan tertinggi di bumi, yaitu menjadi orang tua. Di dalam kehidupan kalau kita lihat ya, tidak ada yang namanya sekolah menjadi orang tua. Kebanyakan yang terjadi adalah trial and error, gitu ya. Nah, memang kalau kondisi sekarang ini, dalam kondisi yang tidak mudah saat ini itu memang akhirnya orang tua itu dipaksa untuk menyibukkan diri dengan berbagai usaha, pekerjaan, dan banyak hal kegiatan lainnya gitu ya. Padahal tujuan akhir menjadi orang tua sebenarnya adalah kita perlu selesaikan tugas hidup kita dengan baik dan jujur, dan membantu anak-anak menyelesaikan tugas hidupnya juga dengan baik. Dikatakan di Amsal 22 ayat 6, dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, tentunya ketika kita belajar mendidik mereka, gitu ya, mendidik mereka menurut jalan yang patut baginya, yaitu menurut jalan Tuhan. Jangan coba menempuh jalan itu tanpa bantuan Allah. Karena Allah itu yang akan menunjukkan jalan dan memberi kita kekuatan. Saat kita bertekun, saat kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan bisa melakukan panggilan sebagai orang tua itu di dunia ini. Ya. Dan ini nanti yang akan dibahas di dalam buku ini yang akan saya bicarakan yaitu tentang 7 hal. Di mana dikatakan orang tua yang punya keyakinan memiliki kegigihan akan mengatasi pola keluarga yang negatif, menerima tanggung jawab untuk rencana dan tujuan kita, berkomunikasi dengan kasih sayang, kehangatan, dan dorongan, menemukan kesegaran untuk kehidupan yang terlalu banyak beban, menciptakan rumah yang dipenuhi anugerah dengan disiplin yang konsisten, membawa rasa aman dan hormat ke dalam rumah melalui berkat orang tua dan membesarkan anak-anak yang mencintai Allah dan mencintai diri mereka sendiri dengan semestinya. Nah, 7 hal ini yang akan kita bahas secara singkat, yang akan lihat bersama-sama yang dikupas di dalam buku ini. Mari kita akan lihat secara lebih jelasnya. Kalau tadi dikatakan yang pertama mengatasi pola-pola keluarga yang negatif. Itu inti poinnya adalah kita dapat menjadi orang tua generasi transisi. Apa maksudnya? Nah, ketika dikatakan demikian, sebenarnya kita akan melihat ada satu fenomena yaitu berita baik dan buruk di dalam Keluaran pasal 34. Ya, kita akan sama-sama lihat. Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai 7. Ya, dikatakan di dalam sini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan bersuruh, Tuhan, Tuhan, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa dan anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, di sini di dalam ayat ini dikatakan berita baiknya bahwa Tuhan mengampuni kesalahan, berlimpah kasih setia, panjang sabar, gitu ya. Tuhan itu yang mengampuni kesalahan pelanggaran dosa. Tetapi cerita buruknya di sini tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, membalaskan kesalahan kepada bahkan keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, di sini dikatakan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita, waktu kita dulu masih di dalam
Waktu masih kecil dibesarkan dalam keluarga tanpa disadari, orang tua membesarkan kita dengan kondisi yang tidak selalu baik-baik saja. Banyak hal-hal yang terjadi yang akhirnya kita bawa ketika kita mulai besar ya. Itu boleh dikatakan semacam kayak seperti kayak akar kepahitan gitu ya. Jadi luka hati itu terus dibawa gitu ya. Tetapi satu hal yang menarik di sini, Tuhan itu mengatakan bahwa apapun yang kesalahan itu, berita baiknya sekali lagi adalah Tuhan tidak mengingat itu ya. Tuhan itu panjang sabar, tetapi juga membalaskan kesalahan itu kepada keturunan ketiga dan empat. Nah, jadi ketika akar pahit, luka hati itu dialami, yang kemudian diturunkan kepada diri kita, gitu ya. Misalnya kekecewaan dan banyak hal yang dialami, itu kadang secara tidak langsung membawa kepada kita satu dorongan ingin membalas. Seperti dikatakan ini ada gambar seorang anak ingin memukul temannya. Bisa jadi ada akar-akar kepahitan, masalah-masalah kemarahan yang belum diselesaikan, sehingga mungkin dia bertemu dengan temannya, dia akan mencoba membalaskan itu, rasa sakit yang ada. Nah, ketika hal itu kita alami, ada dua hal yang bisa kita lihat, dua pilihan yang dihadapkan kepada kita, rasa sakit karena disiplin atau menyesal. Ya, kita bisa memilih untuk menjadi pulih atau justru mengulangi keadaan keluarga masa lampau kita. Kalau kita misalnya hidup di dalam keluarga yang penuh dengan ancaman, kemarahan, tidak ada kasih gitu ya. Jadi suasana yang boleh dikatakan saling menyakiti, saling mengata-ngatai gitu, menghina, meremehkan. Nah, ketika hal itu sampai kepada diri kita, ada dua pilihan yang dihadapkan kepada kita. Kita pilih untuk pulih atau justru membawa kemarahan itu sampai kepada diri kita sehingga itu akhirnya merusak keluarga yang kita bina saat ini. Ketika kita menjadi orang tua, bisa jadi kemarahan, kekecewaan, luka hati yang pernah kita alami itu, ejekan, kemarahan itu bisa diteruskan gitu. Sehingga kita mau tidak mau, walaupun kita sudah beranggapan saya tidak mau mengulangi hal yang sama seperti keluarga saya, tetapi itu secara tidak langsung kita bawa ya, kita bawa. Nah, itu bahayanya ketika kita tidak belajar untuk memutus ikatan itu. Yang terjadi adalah apa? Kita akan mengulang kesalahan yang sama, mengulangi kondisi yang sama. Begitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memutuskan semuanya itu, ya. Jadi tantangan ini pastikan bahwa kita putuskan dosa orang tua dan generasi kita dan bukannya meneruskan. Mengapa? Kalau kita teruskan, hal itu akan terus tidak akan pernah berhenti. Bahkan mungkin bisa jadi ketika kita meneruskan rasa luka hati, akar pahit itu sampai kepada anak kita, walaupun kita tidak sadari kita melakukan hal yang sama lagi, walaupun kita sudah punya keinginan untuk memutus sampai kita tanpa kita sadari melakukan itu kepada anak kita ketika kita mengasuh anak. Anak secara tidak langsung bisa mengulangi kondisi yang sama. Nanti berulang lagi, dia akan terus mengajarkannya kepada anaknya lagi. Nah, kita dapat menjadi orang tua generasi transisi, yaitu belajar untuk memutus dosa ikatan yang ada. Ya, nah, memang kondisi itu tidak mudah. Mengapa? Karena itu sudah mengakar di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu bahwa itu tidak baik, tetapi tanpa disadari, kita belajar tentang hal itu dan kita bawa. Ya. Tetapi satu hal yang penting di dalam buku ini dikatakan, hanya karena orang tua kita tidak menjadi teladan, tidak berarti kita tidak dapat mengambil langkah besar ke arah yang benar. Jadi jika kita ingin menjadi generasi transisi dalam keluarga, yaitu memutus ikatan itu, maka
Semuanya itu bisa terjadi melalui kasih Allah. Dan dengan penuh tekad kita belajar mempraktekkan kedisiplinan dalam hidup kita. Nah, memang kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit dengan penuh pergumulan yang ada. Nah, cara mengatasi pola keluarga yang negatif, yaitu yang tadi keluarga transisi, yaitu kita perlu mengakui kehancuran diri kita sendiri. Jadi melihat kehancuran kita sebagai tanda kekuatan, justru bukan kelemahan. Kita tahu bahwa kita ini pribadi yang rentan dengan segala luka hati yang ada. Akui itu, ya. Kita dengan jujur melihat, berkaca, iya memang itu yang saya alami, gitu ya. Memang itu yang saya hadapi. Saya bergumul dalam masalah misalnya kemarahan. Saya bergumul di dalam masalah tidak bisa mengontrol diri, misalnya begitu. Tidak bisa mengontrol dalam perkataan, suka membentak gitu ya, misalnya begitu, suka mengomel. Tan akui itu. Nah, memang saat seorang benar-benar pernah mengalami kehancuran dan coba bisa melihat masalah pribadinya atau menerima pergumulan dengan perspektif yang sehat, ia telah menjadi orang tua generasi transisi. Nah, tentunya ketika dia berkomitmen untuk belajar mengakui semuanya itu tanda dia mengalami yang namanya kasih dan pengampunan Allah yang dimana itu diberikan melimpah di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengakui, kita perlu mengembangkan keberanian untuk membuat perubahan. Buatlah perubahan yang sehat ketika kita mengambil waktu untuk memelihara jiwa kita sendiri. Jadi perlunya kita menangani urusan kita sendiri sehingga kita menjadi pribadi yang sehat, penuh penyerahan diri, dan fokus untuk jadi teladan buat anak-anak. Menariknya di dalam buku ini, kita menjadi orang tua dulu yang perlu membereskan diri kita sendiri sebelum kita memberikan pengasuhan kepada anak-anak. Sehingga kita bisa menjadi teladan yang indah di depan mata anak-anak. Menarik sekali ya. Jadi tidak hanya mengakui saja, tapi coba untuk belajar melakukan perubahan berdasarkan kasih dan pengampunan Allah yang sudah kita terima. Selanjutnya itu menciptakan hubungan yang memulihkan. Kita ini diciptakan untuk berkomunitas. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bentar ya. Kita akan lihat sama-sama Galatia pasal 6 ayat 2. Dikatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kita semua harus sadar, kita perlu mencari hubungan yang memulihkan. Perlunya kita juga memiliki orang-orang yang dapat memulihkan kita, misalnya mentor, dukungan kerja, psikolog, konselor. Nah, perlu usaha dan fokus dan waktu. Nah, tentunya ketika kita belajar punya hubungan yang memulihkan, itu menjadi kunci orang tua generasi transisi. Nah, kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi seperti kecanduan, misalnya kecanduan akan alkohol, misalnya begitu. Di mana itu ada kelompok-kelompok yang bisa menceritakan sejarah jujur gitu ya. Ataupun ada konselor yang bisa membantu. Ada terapi-terapi kelompok yang boleh saling memberkati, di mana semua anggotanya bisa menceritakan pergumulannya. Nah, ini salah satu cara yang bisa dilakukan untuk kita juga menjadi orang tua generasi transisi yang bisa memutus yang namanya ikatan ikatan dosa yang dibawa itu ya, ya akar pahit itu. Nah, selanjutnya tidak hanya menciptakan hubungan yang mulia, tapi juga mempertahankan perspektif yang kekal. Apa maksudnya? Adanya kegigihan dalam pengasuhan anak. Kalau menjadi orang tua generasi transisi itu tidak hanya untuk waktu sebentar, tapi perspektifnya jangka panjang. Mengapa? Karena itu akan membuahkan warisan perspektif untuk kekekalan. Dan tentunya diperlukan prioritas yang tepat. 2 Korintus 4 ayat 17. Mari kita akan lihat sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 17. Oke, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Menariknya ya, kalau kita bisa melihat penderitaan itu dari sisi yang berbeda, kita bisa melihat bahwa penderitaan yang kita alami itu hanya penderitaan ringan. Nantinya kita akan mendapat kemuliaan kekal yang tidak tertandingi. Untuk itu ya, ketika kita belajar untuk tetap mempertahankan realnya, ya, kita tahu bahwa ini benar dan kita lakukan walaupun itu ada harga yang harus ditanggung. Tapi ketika kita gigih melakukannya, di dalam perspektif jangka panjang, itu akan menjadi suatu hal yang indah. Mengapa hal itu bisa dilihat oleh generasi-generasi selanjutnya? Bahwa aku punya mama yang terus berusaha menjadi lebih baik, yang terus berproses menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan dan banyak hal lagi gitu ya. Dan itu akan menjadi satu hal yang indah, menjadi kesaksian dan berkat dimanapun kita berada. Nah, yang kedua, kita akan melihat sama-sama ya, kalau tadi dikatakan tentang menjadi orang tua generasi transisi. Selanjutnya adalah hal yang penting untuk mantap menjadi orang tua adalah pelajaran dari Shema. Ya, ini Shema ini peta menuju orang tua yang mantap menjalankan perangnya. Nah, Shema kata Ibrani, berasal dari kata Ibrani di Perjanjian Lama, artinya mendengarkan atau mendengar. Ini adalah kredo orang Ibrani, kredo yang dipegang oleh mereka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari-hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya kepada apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, kredo ini sebenarnya ya yang dipercaya ini mengajarkan kesetiaan kepada Allah dan bagaimana kita mengajarkan kesetiaan kepada anak-anak kita. Ini tentunya kita dimungkinkan menjadi keluarga yang sehat. Nah, memang pusatnya adalah semua pengajaran di Alkitab dan menunjukkan pada kita berabad-abad kemudian. Jadi Shema ini biasanya diajarkan oleh orang-orang Yahudi, ya Ibrani, kepada anak-anaknya ketika masa akhir balik untuk pada masa kecil ya, terus diajarkan berulang-ulang dimanapun berada untuk menyatakan iman percaya mereka hanya kepada Allah Yahweh gitu ya. Ini Shema ini menjadi pusat semua pengajaran Alkitab. Nah, di mana Shema ini juga dapat membangun iman dari generasi ke generasi yang mengajarkan kepada mereka bagaimana memiliki kesetiaan hanya kepada Allah. Nah, di dalam hal ini, orang tua menjadi orang yang pertama dan utama mengajarkan Shema ini. Mengajarkan anak-anak setia kepada Allah. Dan tempat yang paling efektif adalah di dalam rumah. Anak-anak harus diajar berulang-ulang mengatakan kebenaran Allah. Nah, menariknya sekali, di dalam tradisi orang Ibrani ada kota khusus namanya Mezuzah yang ada diletakkan di tiang-tiang pintu itu bukan jimat, tapi memang itu ditaruh di atas tiang pintu rumah. Isinya adalah apa? Gulungan kertas yang isinya adalah ayat tentang Shema ini, ya. Menandakan bahwa ketika ditaruh di pintu rumah orang Yahudi, itu menandakan Allah hadir di rumah mereka. Dan keluarga ini hanya setia dan mengabdi kepada Allah, ya. Nah, ada seseorang yang mengatakan ya, kalau itu kredonya orang Ibrani gitu ya, orang Yahudi. Kalau kredonya Yesus itu di Matius 22, 36 ayat 40 yaitu tentang kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Nah, tentunya orang tua sekali lagi itu adalah pribadi yang paling berpengaruh mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Ini dikatakan ya,
Kalau tadi Syema dikatakan waktu makan, tidur, waktu berkendara, hari bersama keluarga, hari raya liburan, dimanapun kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak tentang kesetiaan kepada Allah, iman kepada Allah yang perlu dimiliki. Kalau tadi Syema itu kan dikatakan berulang-ulang waktu kamu tidur, waktu kamu makan dan sebagainya gitu ya. Waktu kamu berjalan gitu ya. Namun menariknya segini, tempat yang bisa dimulai pertama kali untuk mengajarkan Syema itu adalah di dalam rumah. Dan kita perlu menyadari bahwa setiap anak itu unik ya. Makanya kita harus mendidik mereka, memuridkan mereka secara personal, pribadi. Nah, tentunya butuh kesabaran karena tiap anak berbeda, walaupun dilahirkan dari rahim yang sama, dari benih yang sama, begitu ya. Tetapi sekali lagi anak itu unik gitu. Untuk itu ketika kita membesarkan mereka butuh kesabaran. Namun jangan lupa itu layak diperjuangkan karena itu akan kita akan boleh dikatakan menarik sekali. Kita akan sekerja Allah yang dipercaya untuk membesarkan anak-anak akhirnya menjadi dewasa, yang orang pribadi dewasa yang boleh bertanggung jawab, boleh memiliki kesaksian yang indah, punya iman yang takut akan Tuhan. Nah, itu tentang Shema. Nah, selanjutnya pelajaran hari Sabat, yaitu menemukan sumber penyegaran untuk hidup yang penuh beban. Nah, kalau tadi itu lebih kepada ajaran-ajaran orang Ibrani kepada anak-anaknya. Tapi di sisi lain juga ada pelajaran tentang hari Sabat. Apa artinya? Secara hurufiah artinya beristirahat. Di mana artinya bukan tidak hanya sekedar tidur, tetapi sebuah ritme dalam kehidupan untuk istirahat dan memulihkan jiwa kita dan jiwa keluarga kita. Ya, jadi ada waktu rehat, tenang, ya. Bisa jadi tidak melakukan apapun atau bisa jadi punya waktu berdua bersama dengan Tuhan atau waktu bersama keluarga. Karena memang pada faktanya keluarga saat itu sangat kelelahan. Kesibukan itu tidak berhenti-henti rasanya. Habis ini itu, habis ini itu, habis ini itu. Sehingga menyita perhatian kita dengan berbagai macam keinginan. Di samping itu hidup selain sibuk juga ada ketergesaan. Nah, bahayanya kalau itu sudah mendominasi keluarga kita, itu menjadi penghancur bagi keluarga yang sehat. Mengapa? Karena setiap anggota keluarga sudah sibuk dengan urusannya sendiri, tanpa memperhatikan yang namanya relasi atau hubungan. Tanpa lagi memperhatikan yang namanya perlu komunikasi yang bisa terjalin di antara semua itu. Kenapa? Karena semuanya sudah sibuk, sudah lelah dengan segala macam rutinitas kegiatan yang ada, pulang rumah hanya untuk makan dan istirahat. Tidak ada hal yang diomongkan, kemudian istirahat semuanya tidur. Nah, ketika itu terus berlangsung, bahayanya adalah akan menghancurkan keluarga yang sehat. Karena dulu ketika tidak terlalu sibuk, ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk komunikasi, ada waktu untuk diskusi, saling mendoakan, bahkan ada family altar. Tetapi ketika semuanya pada sibuk sendiri-sendiri dan tidak membiasakan untuk memberikan waktu bersama-sama, hati-hati, keluarga yang sehat itu akan mulai hancur sedikit demi sedikit. Parahnya kesibukan menjadi keutamaan dunia yang serba instan dan efisien. Semuanya harus dilakukan secara cepat, secara instan. Nah ini ya orang menjaga anaknya itu sampai akhirnya bingung juga dengan pekerjaan kantor yang harus dibawa pulang. Belum lagi ketika sampai di rumah, semua sibuk mengerjakan urusan kantor sampai anak bayinya itu hanya cuma ditaruh di pangkuan. Semua sibuk dengan gadgetnya. Ya. Ketika kesibukan ini menjadi prioritas dan menggeser yang namanya relasi, komunikasi, maka ini mempertaruhkan banyak aspek. Kehilangan ritme. Tuhan itu pada menciptakan ritme yang teratur, waktu kapan makan, waktu kapan istirahat, gitu ya.
Dan kalau kita terlalu sibuk dan banyak hal yang harus dikerjakan, mau tidak mau, waktu istirahat kita akan makin berkurang dan itu akan mengganggu nanti ini kehilangan kesehatan. Kehilangan kesehatan dan itu pasti merugikan. Selain itu apa? Pastinya kehilangan fokus rohani. Karena sibuk dengan segala hal yang harus dikerjakan untuk melakukan kegiatan yang ada. Akhirnya yang terjadi adalah apa yang dikorbankan waktu saat teduh, waktu baca firman, waktu berdoa, dan banyak hal gitu ya. Dan kemudian yang terjadi anak-anaknya jadi stres dan berisiko. Mengapa sampai di rumah orang tua masih kerjakan pekerjaan kantor seperti ini? Apanya anaknya tidak stres itu? Gitu ya. Padahal anak ini juga butuh perhatian, butuh waktu dari orang tua, butuh disayang, dipeluk, tapi orang tuanya sudah sibuk dengan segala hal yang ada, gitu ya. Anaknya jadi stres dan resikonya apa? Banyak hal. Dia akan mengalami kondisi rewel, gitu ya. Mamanya marah, dipikirnya kok nggak mau bantu mamanya supaya pekerjaan selesai kamu kok rewel, marah-marah, kemudian rentan banyak hal di sekolah mungkin mengalami apa ya masalah dengan relasi teman-temannya, dengan gurunya, orang tua dipanggil gitu ya. Padahal semuanya bermula dari mungkin orang tua yang tidak punya perhatian waktu buat mereka karena terlalu sibuk. Selain itu, rentan terhadap dosa. Nah, ini bahaya sekali. Ketika orang sudah mulai sibuk itu, mau tidak mau, iblis juga tidak tinggal diam. Dia akan bertepuk tangan melihat keluarga kita sudah mulai hancur, ya, karena fokusnya tidak menjadi keluarga yang mungkin menghadirkan Allah di dalam keluarga, tetapi sudah mulai menggeser dengan hal-hal yang lain, dan akhirnya bisa banyak hal terjadi. Ya, kadang boleh dikatakan dosa, misalnya orang tua yang sudah bekerja keras ternyata yang harus membanting tulang, anak menjadi tidak diperhatikan lagi, tapi kebutuhan makin banyak, kondisi ekonomi yang paling sulit. Akhirnya bisa jadi karena kesibukan banyak hal tanpa disadari juga mengorbankan banyak hal, tanpa disadari korupsi, banyak hal yang bisa terjadi, yaitu memicu akhirnya banyak dosa yang bisa timbul. Dogvils mengatakan kita harus berani berkata tidak, bahkan pada hal yang baik. Tapi berkata yes pada hal yang penting. Terutama di dalam kita itu mengasuh anak. Di dalam kita membangun relasi komunikasi dengan keluarga. Gitu. Makanya diperkatakan perlunya adanya sabat. Karena melalui sabat itu kita menemukan kesegaran untuk kembali di seperti orang tuh di charge gitu ya. HP itu di charging ya, di charge lagi untuk baterainya full dan kemudian bisa dipakai lagi, difungsikan lagi. Ya. Untuk itu sekali lagi perlunya ada waktu sabar. Jadi jangan ambil waktu terus sibuk ya. Ada kalanya orang tua itu tidak mau pakai waktu apa itu waktu cuti. Nah, ini bahayanya di situ. Ambillah waktu cuti untuk bisa refresh, punya waktu bersama anak. Nah, ini bisa dikatakan ya empat unsur sahabat yang sehat. Sahabat yang sehat ada beristirahat. Apapun yang membuat dapat beristirahat dengan baik lakukan. Misalnya gini, walaupun hanya tidur saja, tapi kalau itu membuat istirahat, ya wis lakukan. Atau mungkin istirahat apa? Hanya mungkin pergi ke mall sebentar. Atau hanya duduk di kafe gitu ya. Kalau itu membuat kita bisa refresh, silakan lakukan. Gitu ya. Selain beristirahat penyegaran kembali, lakukan sesuatu yang membawa penyegaran. Pergi ke tempat pegunungan mungkin, pergi ke pantai, segar kembali otaknya gitu, lihat pemandangan yang berbeda, laut lepas, gunung yang luar biasa, indah, kemudian menghirup udara segar, terutama bagi yang tinggal di kota-kota yang penuh dengan asap tebal gitu ya. Nah, perlunya waktu kita pergilah ke satu tempat, tidak selalu harus pergi ke tempat yang jauh,
Tapi carilah mungkin di taman kota lah, atau di tempat yang sudut kota di mana lah, yang bisa memberikan kesegaran kembali. Lakukan. Ya. Nah, unsur sahabat yang sehat lainnya itu mendapatkan pemulihan. Nah, ketika kita seger, pulih gitu ya, badannya udah beda lagi. Itu bisa membuka kecemasan dalam hidup kita. Menjadi tidak stres lagi ya, menjadi lebih enjoy gitu loh, menikmati enak gitu ya. Keempat unsur sahabat yang lain yaitu berekreasi. Ajaklah sekali-kali keluarga ke tempat manapun gitu, menjaga keluarga tetap dekat dan bisa meningkatkan komunikasi. Tidak harus pergi ke tempat wisata mungkin ya. Mungkin atau bisa memberikan waktu bersama bermain bersama gitu ya. Berapa waktu yang lalu anak saya yang perempuan ngajak kami itu main Uno gitu ya. Main kartu Uno padahal sederhana. Nah, kemudian nanti yang kalah dicoret pakai bedak. Kemudian setelah itu terkekeh-kekeh. Nah, itu menjadi satu hal yang menarik. Itu sudah menjadi sahabat. Mengapa? Karena sudah ada penyegaran kembali, ada rekreasi bersama keluarga walaupun hanya simpel gitu. Ataupun duduk di tempat misalnya nongkrong di satu tempat gitu ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh makan mie yang enak, disukai sambil ngomong-ngomong cerita-cerita pengalaman hari itu. Itu menjadi satu hal yang menarik gitu. Itu boleh menjadi sahabat ya. Tentunya sahabat tidak selalu demikian. Itu kan kebersamaan bersama. Bisa juga sahabat itu berdiam diri di hadapan Tuhan, kemudian refleksi, seperti meditasi, begitu ya, seperti kontemplasi. Nah, itu juga sahabat menjadi arti bisa beristirahat, bisa memulihkan, gitu ya. Selanjutnya, pelajaran AWE. Singkatan dari affection, warmth, encourage, ya. Encouragement, ya. Yaitu berkomunikasi dengan kasih sayang, afeksi, kehangatan, warmth, dan encouragement, yaitu dorongan, gitu ya. Nah, kita itu disadari itu membutuhkan AWE ini dalam kehidupan kita, ya. Nah, tugas orang tua adalah menciptakan suasana dan atmosfer yang positif di rumah kita. Nah, kita akan lihat ya, nyatakan banyak kasih sayang, yaitu affection. Nah, anak-anak itu butuh banyak kasih sayang yang sepantasnya dari orang tua mereka, ya. Kalau mereka mendapatkan kasih sayang dari kita, gitu ya, maka mereka akan lebih nyaman dan aman dengan diri mereka sendiri. Sementara mereka mengembangi citra diri yang lebih layak. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan kebutuhan kasihnya itu dan dipenuhi oleh orang tua mereka sehingga mereka sudah tidak ada masalah lagi di dalam diri karena sudah dipenuhi. Kita bisa melihat kadang itu ada anak-anak yang bermasalah di sekolah mungkin ya. Itu dikarenakan karena dia kehilangan yang namanya orang mengatakan itu kurang perhatian gitu ya. Butuh kasih sayang. Dan itu tidak didapatkan di rumah. Dan hingga itu dia dapatkan istilahnya supaya dia melakukan sesuatu diperhatikan orang sehingga dia dapat perhatian di sana ya. Nah, penelitian hal yang sangat penting untuk kebahagiaan di masa depan adalah kedekatan fisik dengan orang tua. Nah, ini satu hal, kedekatan, ada kehangatan ya. Anak itu tidak merasa terancam ketika dekat orang tua, tapi merasakan terlindungi, dikasihi dan sebagainya. Nah, ini perlu kita pertahankan pelajaran ini ya. Selanjutnya, kehangatan. Penuhi rumah kita dengan kehangatan. Ciptakan lingkungan tanpa perselisihan, tanpa pertengkaran, penolakan, dan kritikan. Ya, mengurangi stres dalam keluarga. Bayangkan kalau anak pulang sekolah, menemukan orang tuanya saling berdebat, saling bertengkar, teriak sana, teriak sini, gitu ya. Satu meneriaki sini, satu tidak terima, balas, saling membalas. Saya yakin percaya dalam waktu singkat anak itu akan merasa stres. Dan pinginnya dia pergi dari rumah. Pinginnya dia meninggalkan rumah, ya. Untuk itu, kita perlu menciptakan suasana yang hangat di rumah. Sebagai orang tua, jadikan rumah sebagai tempat yang disukai anak-anak, memberikan kehangatan dan rasa aman. Ketika rumah menjadi tempat yang disukai anak-anak, anak-anak itu semakin rindu pulang. Pinginnya gini, kalau dari sekolah yang cepat pulang di rumah. Karena apa? Disitulah aku bisa menemukan yang namanya kehangatan dan rasa aman, gitu ya.
dan tidak merasakan yang tadi sepertinya penuh dengan huru-hara di rumah, tidak gitu ya. Nah, itu perlu kita ciptakan. Selanjutnya berikan dukungan, encouragement sebanyak-banyaknya. Nah, setiap anggota keluarga itu punya kesempatan untuk merasa dicintai, diakui, diperhatikan, dikuatkan, dan dihargai. Nah, rumah harus menjadi tempat anak-anak retreat, seger kembali gitu. Ya, bisa ceritakan pergumulan dan berlindung dan bisa jadi diri sendiri. Saya dengan suami itu menanamkan pada anak-anak saya, ya, kamu bisa tetap menjadi apapun kamu bisa berlaku apapun. Jadi kamu nggak usah takut. Kamu tetap anak papa, apa dan mama. Sampai kapanpun anak papa dan mama dan kami akan terima kamu apa adanya. Nah, ketika hal itu kami berikan, menariknya adalah anak-anak itu bisa cerita apa adanya, bahkan pergumulan pribadi mereka mereka bisa cerita. Mengapa mereka bisa cerita? Karena mereka tahu bahwa rumah ini adalah rumah yang bisa memberikan aman. Mereka bisa nyaman, bisa cerita apa saja, bisa jadi diri mereka sendiri apa adanya. Jadi itu yang bisa kami lakukan ya, yang sejauh ini bisa kami lakukan. Tepat di mana kami rindu anak-anak pulang itu bisa cerita, oh tadi ngalami ini, oh tadi ngalami ini, bahkan dia cerita, temennya ngelakuin ini, oh temannya ini, oh ada guru yang begini gitu ya. Nah itu menariknya sendiri kadang sampai dia cerita panjang lebar. Nah, anak kami itu dua-dua suka cerita. Jadi kalau sampai di rumah habis pulang sekolah, yang satunya SMA kelas 2, satu SMP kelas 3. Mereka sering cerita sampai mereka tuh sepertinya berebut gitu ya cerita. Itu apa yang dialami di sekolah. Apa yang dia rasakan di sekolah dengan teman-temannya itu satu hal yang menarik di dalam diri mereka. Tentunya memang tidak tiap anak bisa cerita seperti itu ya. Ini kebetulan pas anak kami, ke pasnya gitu ya, bisa cerita apa adanya gitu ya. Dan menariknya bisa kami dengarkan dengan baik karena kami sudah bilang apapun kamu boleh cerita apa saja gitu ya. Kamu tetap anak papa mama gitu ya. Jadi itu mereka merasa diterima, mereka bisa ini, bisa yang ini yang kami lakukan. Tentu kami juga tidak sempurna, tapi puji Tuhan anak-anak Bu Sili terbuka, boleh men- menceritakan satu dengan yang lain pergumulan. Nah, unsur-unsur rumah yang dipenuhi dengan AWA adalah kekuatan kehadiran. Nah, ketika kita hadir di rumah, itu menunjukkan tanda perhatian dan pengertian. Itu akan mempengaruhi percaya diri untuk tumbuh dan berkembang. Akhir-akhir ini saya menyadari bahwa anak saya yang besar itu sebentar lagi saya tidak tahu dia akan kuliah, masih digumulkan apakah di dalam kota atau di luar kota bahkan di luar negeri gitu ya. Ini lagi digumulkan terus didoakan. Saya tahu waktunya begitu singkat gitu ya. Tahun depan dia mungkin sudah pergi gitu ya. Nah, cuma masalahnya begini, saya rindu supaya begini. Ketika anak itu masih di rumah, itu belum tanda petik pergi untuk kuliah, untuk studi, saya berharap itu saya lebih sering ada di rumah. Makanya saya menghindari seminimal mungkin kalau tidak ada sesuatu yang mengganggu, saya nggak akan pergi, gitu ya. Jadi saya pingin boleh hadir bersama-sama mereka, mumpung mereka masih masih di sini gitu, masih di Kota Malang gitu ya. Kalau nanti sudah di luar kota, mungkin intensitas ketemu waktunya mungkin sudah tidak seperti ini gitu loh. Ya, jadi untuk itu saya merasakan saya perlu hadir. Jadi ketika dia pulang sekolah, ada mama papanya gitu ya. Jadi saya tuh kalau bisa kadang mengurangi waktu kegiatan di luar untuk apa? Bersama-sama dengan anak gitu ya. Menemani anak-anak dalam masa-masa seperti ini ya. Unsur-unsur lagi yaitu rasa syukur membuat perbedaan ya. Ketika kita punya rasa syukur gitu ya, itu akan membawa sukacita dan kesembuhan banyak orang gitu ya. Nah, unsur lainnya yaitu bermain, itu satu unsur yang hilang, diperlukan bagi kesatuan keluarga. Nah, ciptakan itu misalnya untuk anak yang lebih besar, main bulu tangkis bersama mungkin, atau ngafe bareng, atau jalan ke mall hanya singkat, atau mungkin makan mie gitu ya. Dan sebagainya itu bisa dilakukan gitu ya, sama-sama gitu ya. Bermain di situ, menceritakan banyak hal. Terus teruskan dan tersenyumlah. Jadi kita perlu bersikap optimis. Nah, tentunya ini hanya unsur-unsur yang dikatakan di sini itu
bisa setidaknya membawa suasana yang penuh kehangatan, kasih sayang, dan ada dorongan di dalamnya. Nah, yang bisa dilakukan, bisa mengatakan ini, aku kasihan, aku maaf, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu. Tunjukkan kasih sayang fisik, misalnya memeluk, ya, mencium, gitu ya, mengusap-usap, menepuk-nepuk, gitu ya, pundaknya, gitu ya, merangkul, ya, mendengarkan. Ya. Gunakan kontak mata. Jadi ketika anak bicara, jangan kita pegang HP, taruh HP kita, gitu. Kalau kita anak bicara, cuma kita pegang HP cuma hmm, hmm. Anak itu akan merasa aku ndak didengerin gitu. Jadi ya gunakan kontak mata. Oh gitu ya, oh gitu ya. Jadi taruh dulu HP-nya, kita ngomong-ngomong. Oh gitu ya. Jadi anak merasa benar-benar menjadi pribadi yang didengarkan. Nah, selain itu apa yang bisa kita lakukan? Berdoa tiap hari, gitu ya. Bisa bersama-sama dengan anak. Ayo kita doa sama-sama. Kita punya kebiasaan, kan punya kebiasaan doa sama-sama, gitu ya. Malam mau tidur, gitu. Atau pas mau kemana, gitu. Melakukan aktivitas apapun, gitu ya. Nah, termasuk ini ya. Setiap kali pelayanan kabel kami saling mendoakan, gitu. Giliran yang mendoakan. Atau kadang kita kayak mendoakan syafaat, ada orang yang sakit, kita doakan banyak hal gitu ya. Itu membawa suasana yang kehangatan, ada kasih sayang dan dorongan. Nah, hasilnya ketika kita setia melakukan ini semua, hasilnya adalah sebuah keluarga yang saling mendukung dengan anak-anak yang siap untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena mereka melihat hal itu di dalam diri kita sebagai orang tua. Tentunya orang tua yang tidak sempurna sekali lagi. Tetapi setidaknya kita memberikan yang bisa kita berikan. Setidaknya kita bisa memberikan teladan dan contoh ini loh keluarga Kristen. Ini loh keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, sekali lagi bukan sempurna, tapi setidak-tidaknya kita memberikan hal yang menarik, yang baik, yang bisa kita tularkan sehingga ketika mereka melihat hal ini, mereka akan melakukan kebiasaan ini di dalam kehidupan ketika mereka berkeluarga nanti. Selanjutnya pelajaran disiplin dan anugerah. Menciptakan rumah yang dipenuhi anugerah. Ya, dua aspek yang paling sulit dalam pengasuhan anak melimpahkan anugerah dan menunjukkan sikap konsisten dalam disiplin. Padahal itu ada korelasi dan saling mempengaruhi. Nah, saya akan ceritakan sebentar. Jadi kadang itu orang tua itu paling sulit gitu ya. Paling sulitnya begini. Ada kalanya ada perbuatan anak ya. Kapan kita harus memberikan pengampunan buat dia? Tapi sisi lain, kapan kita harus mendisiplin anak itu? Gitu ya. Sepertinya bertentangan, tapi itu berkorelasi. Mengapa? Di dalam anugerah itu juga ada disiplin, di dalam disiplin ada anugerah. Nah, kalau kita melihat sama-sama ya, di dalam diri Allah sendiri saja, Allah memiliki kasih tanpa syarat, gitu ya. Allah mengasihi diri kita karena siapa diri kita, apa adanya sebagai anaknya, bukan anak apa yang kita lakukan. Jadi yang perlu kita lakukan, kita limpahi mereka dengan kasih tanpa syarat, dengan segala kemampuan kita. Sekali lagi bulan arti melepas dengan kebebasan. Tapi ada kalanya anugerah itu bisa diberikan, tapi ada kalanya konsekuensi itu bisa dijalankan. Nah, itu perlu hikmah Tuhan juga. Tetapi terlebih dari semuanya itu, jangan itu yang kita utamakan, tapi berilah kasih tanpa syarat sebelum kita juga melimpahkan anugerah dan menunjukkan kedisiplinan di dalam diri anak-anak ini saat mendidik mereka. Disiplin kita lihat sama-sama. Faktanya anak itu butuh aturan dan keseimbangan. Mengapa? Saya bisa membayangkan kalau anak-anak tidak ada aturan, mau pulang jam berapa boleh. Itu ya, mau melakukan apa boleh, nggak sekolah nggak apa-apa. Misalnya begitu ya. Atau mungkin orang lain sudah kerja, nggak kerja juga nggak apa-apa. Yang nggak ada aturan, tidur terserah, gitu ya. Dan sebagainya. Tidak ada disiplin bagaimana gitu ya. Nah, anak-anak itu sebenarnya butuh aturan. Mengapa? Dengan
Disiplin itu membuat anak memiliki kehidupan yang teratur dan bertanggung jawab ya. Saya lagi mengembangkan tanggung jawab anak-anak ya. Daripada anak-anak harus patuh gitu ya. Tapi di sini itu ada tanggung jawab di balik ketika kita melakukan disiplin. Misalnya, kapan anak-anak harus tidur, misalnya gitu. Dasarnya kembali ke Amsal 22 ayat 6. Ya, Amsal 22 ayat 6 seperti tadi ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patuh baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan. Ya, nah alasannya memang anak-anak perlu belajar disiplin diri dan perilaku yang bertanggung jawab. Tujuannya supaya dalam jangka panjang mereka akan juga bisa menerima tanggung jawab atas tindakan mereka ketika mereka dewasa dan pada saat yang sama belajar beri pertanggungjawaban. Jadi saat ini gitu ya, ketika kita berikan disiplin, ada kalanya ada konsekuensi ketika dia melanggar, gitu ya. Misalnya dia tidak mau kerjaan PR, mesti ya. Di sekolah dia tahu dia akan mendapatkan konsekuensi. Nah, di sini anak-anak berikan dia untuk menanggung konsekuensi itu. Jangan kita yang mengambil alih konsekuensi itu, membela anak sehingga anak merasa, oh ya ada orang tuaku yang membela aku. Jangan. Tapi biarkan mereka bisa menerima tanggung jawab konsekuensi dari tindakan mereka. Di sisi lain, mereka juga bisa belajar memberi pertanggungjawaban. Sehingga ketika mereka dewasa, ketika mereka bekerja, mereka juga belajar bertanggung jawab. Misalnya jam kerja segini. Jadi anak-anak juga belajar untuk patuh dengan aturan yang ada. Anak-anak bisa, anak-anak itu nantinya ketika udah dewasa, bisa mengikuti aturan dari kantor, perusahaan, sehingga dia bisa dinilai, oh ya hidupnya tertib, sesuai aturan. Nah, kalaupun misalnya dia melanggar, nggak ada konsekuensi, ya biar dia yang terima, gitu ya. Supaya dia juga berani bertanggung jawab dan bisa menerima pertanggungjawaban. Di sisi lain anugerah, ya. Anugerah tidak meniadakan ketaatan rasa hormat, batas-batas, atau disiplin. Menutupi juga banyak persoalan hubungan. Nah, di dalam hubungan, selain ada kata disiplin, masukkan anugerah itu, ya. Ketika anugerah itu diberikan, itu memberikan kesempatan selain anak itu diberikan konsekuensi. Anak itu diberikan penerimaan. Anak itu diberikan kasih gitu ya. Sekali lagi itu dasarnya tadi ya, kasih tanpa syarat dari Allah. Yang membuat kita juga perlu menerapkan kasih Allah yang tanpa syarat itu ketika kita tetap melakukan disiplin ada anugerah di dalamnya. Ketika kita memberikan konsekuensi pada anak, kita merasa hati kita pasti hancur sedih gitu ya. Aduh, kenapa anakku harus saya hukum gitu ya. Pasti begitu ya. Tetapi satu sisi lain itu membuat anak belajar. Belajar untuk mandiri, dewasa, bertanggung jawab gitu. Tapi sisi lainnya ketika setelah memberikan konsekuensi itu, ada penerimaan, ada pelukan, ada apa ya, boleh dikatakan anak itu merasa itu diterima gitu ya. Dan ada pelukan yang berikan dia enggak apa-apa kalau kamu salah, ya, kamu harus terima konsekuensi itu. Tapi papa tetap menerima kamu. Misalnya gini, mama tetap menerima kamu, tetap mengasihi kamu. Sekali lagi, untuk melakukan hal ini, anugerah itu perlu proses, bukan kejadiannya. Kita akan melihat 2 Korintus 4 ayat, 2 Korintus 3 ayat 18. Maaf, 2 Petrus ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai kelama-lamanya. Nah ini ya ketika sebuah rumah di mana anugerah itu melimpah, maka itu ada menjadi rumah yang memberikan rasa aman. Nah ada 6 unsur penting ketika disiplin dan anugerah itu dilakukan. Yaitu adanya hubungan. Ya, tahu kapan meletakkan aturan dan kapan mengutamakan hubungan. Pilih pertempuran dengan bijaksana. Sekali lagi orang tua yang memegang kendali ya. Pertempuran ini tanda petik gitu ya. Pertempuran dengan bijaksana. Kadang kita perlu melibatkan Tuhan. Tuhan tolong bantu saya untuk bisa
memberikan satu pelajaran buat anak-anak ini melakukan yang namanya disiplin dan anugerah. Tidak mengomel, karena kalau mengomel itu akan menghancurkan keintiman dan menghasilkan kegagalan di masa depan anak. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi kita perlu memikirkan hal ini. Jangan buat mereka sakit hati, luka hati, tapi terima mereka dengan kondisi yang ada. Tetap mengasihi mereka. Walaupun mungkin kondisi mereka itu menjegalkan gitu ya, tapi tetap terima mereka. Kan mereka adalah anak yang Tuhan titipkan buat kita. Selain tidak mengomel, tidak berteriak. Kalau seseorang berteriak itu akan apa ya, stres anaknya itu akan menghancurkan rumah dengan semangat. Anak tidak akan mungkin kembali mau bangkit lagi. Karena sudah diteriaki itu membuat kecemasan tersendiri dalam diri anak. Selain itu, tidak takut akui kesalahan. Kalaupun mungkin kita yang salah, cari kesempatan untuk minta maaf. Dari situ kita akan memberikan satu pengajaran buat anak-anak. Orang tua pun bisa lakukan kesalahan. Dan orang tua pun bisa mengakui dosanya, bisa minta maaf. Demikian anak juga belajar ketika dia juga melakukan kesalahan, juga berani minta maaf, berani mengakui. Gitu ya. Ungkapkan harapan dengan jelas, konsisten, dan ikuti konsekuensi. Jadi tetap harapannya kita tahu bahwa kita lakukan disiplin ini, anugerah ini ada tujuannya, ada harapannya. Saya ingin kamu begini, gitu ya. Nah, itu perlu kita lakukan konsisten. Jangan sampai kita bilang gini ya. Kalau kamu misalnya hari ini main HP terus gitu ya, atau tidurmu tuh terlalu malam. Mama nanti misalnya diberikan disiplin, ayo enaknya disiplinnya gimana? Dirundingkan sama anak yang lebih besar gitu ya. Kalau anak yang lebih kecil mungkin kita semua yang tentuin. Tapi kalau anak itu udah mulai beranjak remaja, kita bisa rundingan sama dia. Kalau misalnya kamu langgar, ayo kita cari konsekuensi, yo apalah. Itu harus konsisten. Jangan kemudian mungkin ketika melanggar, ya ya, sudah diampuni aja, dikasih anugerah aja, tidak usah didisiplin. Nah, anak akan melihat, waduh, percumalah aturan, toh akhir percumalah aku mentaati aturan. Toh juga ketika aku melanggar, papa mama aku nggak ngapain aku, padahal kan janjinya aku dikasih konsekuensi. Nah, itu ya. Jadi kita perlu konsisten. Kita tahu bahwa harapannya kita itu anak itu menjadi anak yang lebih baik. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya pelajaran berkat yaitu membawa keamanan dan penghormatan ke rumah, ya. Nah, pelajaran berkat ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita percaya mereka bisa menjadi apapun yang Allah kehendaki bagi mereka. Nah, karunia terbesar adalah berkat kasih dan penerimaan. Tentunya orang tua ini dalam hal ini meneruskan kasih Allah yang tidak ada batasnya bagi mereka. Tentunya ini memberikan kekuatan dan keamanan sehingga anak-anak bisa membuat keputusan yang bijaksana dan tepat dalam kehidupan mereka, gitu ya. Jadi tetap teruskan kasih Allah, berikan berkat itu, ya. Nah, hal ini, berkat ini bisa membantu kita menjadi generasi transisi, memutus yang lama untuk memulai yang baru. Karena di situ kita bisa diterima, kita bisa dikasihi, gitu ya. Dan itu membuat kita itu menjadi lebih dewasa karena tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu jalan untuk menuju kepada perbaikan. Nah, pelajaran berkat bisa diberikan melalui kata-kata. Kata-kata itu punya kuasa yang besar. Amsal 18 ayat 21 kita akan lihat sama-sama ya. Amsal 18 ayat 21 ayat yang terkenal ya bagi setiap kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya ya. Nah, tentunya eh, kalau kita pakai kata-kata yang menyembuhkan seperti ini dikatakan ya, itu kita menggunakan kata-kata untuk menumbuhkan yang terbaik dalam diri mereka. Itu kata-kata yang memberikan semangat, gitu ya.
Kata-kata yang memberikan kesembuhan. Memang kualifikasinya yang dibutuhkan dalam hal ini adalah cinta. Nah, memang anak-anak itu berharap dapat kata-kata berkat dari orang tua lebih sering daripada yang lain. Jangan dia mendapat kata berkat dari orang lain sehingga orang lain itu akan menjadi tumpuan dia mendapat kasih. Untuk itu sering-seringlah ucapkan berkat buat anak-anak kita. Sebelum berangkat sekolah kita bisa berkati gitu ya. Berkat itu suatu doa kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat anak ini nantinya menjadi apa ya. Nah, anak-anak yang paling berhasil dan paling sehat itu akan mendapatkan kepercayaan orang tua dalam diri ketika dia mendapatkan berkat itu dari orang tua mereka, gitu ya. Nah, orang tua ini perlu menjadi teladan peran bagi anak-anak. Perlunya kita menyisihkan waktu untuk memikirkannya dan memiliki kemauan yang sadar untuk menjadi berkat. Kita melihat 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, kita akan lihat sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita lihat sama-sama ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, semuanya itu didasari oleh karena kasih. Jadi tidak hanya berkata-kata, tapi ada tindakan, ada perbuatan yang mendasari. Nah, dengan demikian orang tua itu menjadi mentor bagi anaknya. Di dalam Alkitab, Yesus dan murid-muridnya itu, Yesus menjadi mentor bagi murid-muridnya, itu menjadi nyata. Eli dan Samuel, yaitu perintah mendengarkan firman Allah. Itu konteks ketika Samuel dipanggil malam hari, Samuel, Samuel, Samuel. Nah, akhirnya selama 3 kali kemudian Eli memberikan pengajaran kepada Samuel bahwa itu yang memanggil kamu itu adalah Allah. Berkatalah bahwa siaplah hamba ini siap mendengar. Gitu ya. Musa dan Yosua, ya. Musa ini mentornya Yosua, meneruskan kebijaksanaan. Paulus dan Timotius berbagi hidup, ya. Ada kalanya kita menjadi mentor buat anak-anak kita. Oleh karena itu kita perlu memiliki teladan peran yang baik. Berikan waktu, berikan kesempatan, berikan penerimaan, dan berikan diri kita oleh boleh jadi berkat. Nah, bagian dari pemberian berkat itu bisa begini. Nah, tadi ada kata-kata, kemudian tindakan perbuatan, jadi teladan. Selain itu visi, merayakan tonggak sejarah dan upacara peralihan apa maksudnya? Ada kalanya kita memberikan apa ya? Apresiasi, merayakan tonggak sejarah misalnya ulang tahun. Anak-anak itu baptis, punya pengalaman rohani, misalnya dia terima Tuhan di dalam hidupnya, ya. Kenaikan kelas, mungkin pubertas, kelulusan, dapat SIM dan lain-lain. Nah, itu cara kita juga memberikan berkat. Nah, sebenarnya usia berapapun anak kita itu berikan berkat kepada mereka. Ya tidak salah harus pesta, ya bisa melakukan sesuatu bersama. Rayakan hubungan mereka dengan Allah dan kita teruslah melakukan dan penuh tekad. Rayakan anak-anak kita dengan memberikan berkat kepada mereka. Nah, dari generasi ke generasi. Ini bahasan yang terakhir, meninggalkan warisan abadi. Nah, warisan orang tua paling penting untuk meninggalkan ilmu mereka dari generasi ke generasi itu adalah hak istimewa dan tanggung jawab. Nah, panggilan pentingnya adalah membangun warisan. Temani mereka dengan empati dan cinta. Ya, jadi generasi memberikan warisan iman kepada anak. Ini intinya di sini. Tadi kita akan lihat dari Yeremia 29, Yeremia 29 ayat 11 dan 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap
hati. Nah, dalam hal ini orang tua membantu anak menemukan rencana yang telah Allah tanamkan di dalam mereka. Setiap anak itu punya rancangan Allah, ya. Kita nih orang tua itu perlu belajar membantu anak supaya rencana Allah tergenapi di dalam hidup mereka, ya. Orang tua ini bisa memainkan peran aktif dalam mendorong anak-anak untuk mendengarkan panggilan Allah. Kita belajar mendoakannya bersama-sama. Anak-anak seperti nanti mau kuliah di mana, mencari pekerjaan di mana, semua diawali dengan doa, ya. Mendengarkan panggilan Allah, merasakan Tuhan berbicara melalui mungkin saat teduh di dalam doa kita, perenungan banyak hal, ya. Tim Camel di dalam Tim Camel di dalam siaran Homeward, ya. Homeward itu siaran radio dari uh, J- Jim Burns, ya. Dikatakan bahwa setiap orang tua harus membantu anak-anak mereka memilih misi, teman hidup, dan guru mereka. Nah, anak-anak ini kita dimaksudkan untuk terbang membumbung tinggi, gitu ya. Dan mereka dapat melakukannya. Itu butuh sebuah perencanaan, kemauan dan pertolongan dari Tuhan dari atas. Namun di sisi lain, ya, kita ini sebagai orang tua bisa menunjukkan jalannya kepada anak-anak dan membuat perbedaan generasi untuk kehidupan yang akan datang. Jadi boleh dikatakan kalau saya bisa mengatakan bahwa orang tua itu seperti menghantar anak. Menghantar anak, membawa anak-anak itu akhirnya mengerti jalan hidup mereka nantinya bagaimana. Panggilan Allah yang akan dihidupi itu apa? Rencana Allah tergenapi di dalam hidup mereka. Menarik sekali ya. Itu panggilan mengatakan, walaupun sepertinya yang paling menyengsarakan gitu ya, paling baik. Tapi di situnya adalah panggilan yang tertinggi di bumi. Suatu panggilan menjadi rekan sekerja Allah untuk mempersiapkan anak-anak itu menjadi generasi yang akhirnya nanti menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Sehingga ketika kita berani, jadi ini rangkaian semuanya. Pelajaran berkat, semak, dimulai awal pertama. Menariknya sekali ini ya, di dalam 7 bahasan ini dimulai dengan apa? Memutus ikatan rantai dosa yang mungkin kita miliki. Memutus akar pahit. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Orang tua ini perlu beres dulu, perlu refleksi dulu, perlu evaluasi dulu sebelum bisa mengajarkan yang namanya Shema, mengajarkan sabar, mengajarkan disiplin dan anugerah, mengajarkan yang namanya apa tadi? Banyak hal gitu ya. Nah, itu menjadi dasar pertama. Tentunya sekali lagi butuh anugerah Tuhan. Butuh Tuhan sendiri yang berbicara dan memampukan setiap orang tua untuk akhirnya boleh menjadi mantap menjadi orang tua. Sehingga ketika anak ini kita menghantar mereka menjadi pribadi yang dewasa, mereka menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, jadi berkat di mana dia berada, mereka berada, di mana mereka bisa melakukan misi Allah di dalamnya, sehingga generasi-generasi selanjutnya itu menjadi generasi yang berbeda. Dan semua itu awalnya dimulai dari kita, orang tua yang sehat, ya, orang tua yang mau dibentuk dan mau dipakai oleh Allah. Nah, kira ini perenungan boleh menarik sekali ya. Bukunya tidak terlalu tebal, tapi buku ini sangat menginspirasi saya, ya. Nah, kiranya mari kita berjuang bersama-sama menjadi orang tua yang boleh menjadi teladan, boleh jadi berkat ya di dalam sisa umur yang masih kita dapatkan sampai saat ini. Masih dipercayakan kesempatan menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Biarlah kita berjuang bersama dengan Tuhan, menggandeng tangan Tuhan untuk boleh menjadi orang tua yang memuliakan. Kiranya ini boleh jadi berkat ya buat setiap kita ya. Nah, saya persilahkan mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu gitu ya. Saya persilahkan. Apakah ada?
Apakah ada dari Bapak Ibu yang mau menanyakan sesuatu? Saya persilahkan. Mungkin Pak Daniel juga bisa memberikan eh, pesannya gitu. Ya, saya mau menambahkan saja, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tentang anak-anak yang mendapatkan berkat, itu adalah anak-anak itu bisa membalas kita. Ya, jadi artinya ketika kita memberkati mereka, Bapak Ibu ya, itu mereka pun juga memberkati kita dengan kata-kata. Jadi karena anak-anak itu sudah sering kita rutin kita berkati setiap hari, kita coba keluarkan kata-kata memberkati mereka. Nah, setelah mereka umur belasan tahun ini, mereka keluar kata-kata yang memberkati kita juga. Jadi kata-kata yang kita berikan kepada mereka itu kembali kepada kita. Jadi contohnya misalnya semua berkat dari Tuhan untuk kamu. Nah, pakai bahasa Inggris ya mereka, all blessings from the Lord be yours. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak memberkati kita. Nah, pengalaman lain adalah ketika anak-anak misalnya tentang masalah disiplin dan memberi berkat dan memberikan anugerah itu, anak saya waktu SD pernah melakukan kesalahan, ya, dia pergi ke satu mall di Kota Malang, dia menginginkan satu mainan dan dia mengambil mainan itu ya, dia mencuri begitu. Akhirnya singkat cerita ketahuan dan kami harus bayar berapa kali lipat. Nah, eh, kami memang puji Tuhan waktu itu ada uang bisa bayar, lalu kami kasih konsekuensi ke anak ini tidak boleh berapa bulan tidak boleh ke toko mainan itu. Nah, jadi anak-anak perlu punya, mereka tahu bahwa mereka dikasihi tanpa syarat dan tetap kita berusaha memberi disiplin ya. Cuman memang jujur saya bukan orang yang bisa memberi disiplin dengan baik ya. Saya berjuang bagaimana menegakkan disiplin itu. Karena saya dibesarkan dari keluarga yang tidak tidak disiplin. Untuk membuat menegakkan disiplin itu saya berjuang nih, saya butuh pertolongan Tuhan dan masih banyak kekurangan di sana sini. Nah, saya pikir itu saja yang saya ingin tambahkan ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau menambahi, kita sama-sama saling belajar di tempat ini ya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Kita saling belajar, saling melengkapi. Apakah ada? Oke, sebagai informasi Bapak Ibu, nanti di bulan Maret sampai April akan ada eh, kelas keluarga 7 sesi Bapak Ibu ya. Kita akan belajar tentang memberkati itu bagaimana, apa ya. Lalu kita akan belajar tentang DNA of relationship, tentang tarian cinta begitu ya, suami istri. Lalu kita belajar juga tentang The Married You Always Wanted ya dari Gary Chapman, tentang Love juga dari Gary Chapman, ada Fighting for Your Marriage ya tentang konflik, dan tentang Healthy Me, Healthy Us ya dari seorang dokter yang membuat buku yang kalau kita sehat mempengaruhi keluarga kita. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ikut silakan ikut ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama
di bulan eh, Maret dan April ini ya. Kami lagi juga sedang mengikuti kelas keluarga yang kami sendiri lagi belajar Bapak Ibu ya dalam sebuah kelas keluarga yang pakai bahasa Inggris offline ya di satu tempat di Malang ya. Itu belajar tentang dari sebuah buku Created for Connection ya yang dikarang oleh Sue Johnson. Buku ini sangat menarik ya, memakai teori emosional fokus terapi. Nah, kami rindu nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu boleh dukung doa, kami boleh buat kelas ini di dalam bahasa Indonesia, sehingga boleh jadi berkat buat kita warga Indonesia ya. Ini kalau di dalam bahasa Inggris, $300 Bapak Ibu mengikuti 8 kali kelas ini ya, $300 itu sekitar 5 juta ya. Ya, sekarang lagi ada promo mereka 50% jadi 150-an dolar. Jadi kalau nanti di kami ya harapannya semua bisa terjangkau. Oke Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, kita akan tutup di dalam doa ya. Silakan Injil Maria. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Sangat memberkati. Tuhan memberkati ya. Silakan Injil Maria untuk boleh tutup dalam doa dan kasih doa berkat. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini, di mana kami belajar untuk menjadi orang tua. Kami tahu bukan satu hal yang mudah, tapi biarlah kami boleh belajar. Kami butuh kasih karunia dari Engkau ya Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah Kau titipkan bagi kami anak-anak ini, biarlah kami boleh didik dan besarkan dengan kasih karunia-Mu. Sehingga ketika kami menjadi orang tua, kami boleh menjadi orang tua yang jadi berkat, jadi teladan. Sehingga ketika mereka besar, mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Dan biarlah kami berproses. Dan biarlah kami juga Kau gandeng tangan kami. Untuk kami boleh bersama-sama belajar. Menjadi pribadi juga yang menjadi yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Bu Ripka, Pak Endi, terima kasih juga. Pak Tuhan Gibson, berkati terima Pak kasih. Gibson, Bu Kak Ida, Ida juga. Ripka, Ya, sudah terima ya, kasih. oke ya. Sampai ketemu Terima kasih untuk lagi. dukungannya. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya minggu depan Oh ya. ya, ngomong-ngomong Supaya Ibu gitu. Ripka ini. Ya, ya, sebentar.